Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Coba sekarang bajunya sudah rapi semuanya belum? Sudah rapi semua. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Yuda, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Rofi, kemana Rofi? Lagi sakit. Kita doakan semoga Rofi cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama kita di sekolah dengan bagus, dengan baik, ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak berdiri. Pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang tegap badannya, iya, pinter semua. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, mengandung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Sudah? Itulah tadi, kenapa kok kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada diri kita masing-masing. Nah, sekarang sebelum Ibu Guru melakukan pembelajaran, Bu Guru mau tanya, anak-anak ke sekolah, kok anak-anak bisa sampai sekolah itu seperti apa? Bagaimana? Berjalan. Hah? Iya, berjalan. Ada yang berjalan, kemudian Berlari.
ada yang berlari, kemudian ada yang naik motor, ada berjalan, berlari, naik motor. Kira-kira kenapa kok kita itu bisa berjalan? Punya kaki. Kenapa kok kita itu bisa makan? Punya tangan. Nah, nanti kita akan belajar seperti itu, ya. Kita akan belajar bagaimana cara kita bisa berjalan. Organ-organ apa saja nih yang bisa menggerakkan badan kita sehingga kita bisa berjalan. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi daripada organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Berarti kita nanti mengidentifikasi mana-mana organ yang kaitan dengan sistem gerak itu. Kemudian peserta didik dapat mengenal daripada apa itu rangka, apa itu sendi, dan apa itu otot. Kemudian peserta didik juga nanti akan mendemonstrasikan bagaimana rangka, kemudian sendi dan otot itu menjalankan fungsinya masing-masing. Kita hari ini akan belajar materi tentang bagaimana cara badan kita itu bisa bergerak. Kenapa kok kita bisa jalan? Bagaimana kok kita bisa berlari? Nah, dari situ kita akan mengetahui organ apa sih sebenarnya yang bisa menumbuhkan ataupun yang bisa menimbulkan kita itu bisa bergerak. Ya. Nah, sebelum memasuki ke dalam materi, Bu Guru di sini akan menampilkan video. Silakan kalian mengamati video tersebut. Kita bisa menulis sebuah barang yang berjalan badan melompat dan memiliki arah gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang dibawahkan otot. Itulah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu tulang berfungsi sebagai alat gerak aktif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau penggerak, rangka badan dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang penghulu dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan tangan. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan betis, tulang pergelangan, telapak, jenjang, dan jari kaki. Otot manusia ada tiga jenis, yaitu otot polos, otot jangkau, dan otot duri. Otot polos berbentuk dengan 7 inci yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berfungsi lurus dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung atau pendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau menurun kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biseks dan triseks. Ketika mengangkat tangan bawah, otot biseks berkontraksi dan otot triseks relaksasi. Rangka, sendi, dan otot. Yang mereka ini merupakan satu kesatuan yang nantinya akan membentuk daripada sistem gerak pada manusia. Kelompok, silakan ke kelompoknya masing-masing. Peralatannya sudah kalian siapkan? Yang minggu kemarin suruh ibu bawa, disuruh membawa apa saja? Gunting, kemudian karton, kemudian ada benang, ada selotip, ada sedotan juga. Nah, ini ibu akan bagi, bisa kalian baca juga di buku siswa, bagaimana cara kita membuat daripada replika tangan. Silahkan kalian diskusikan. Bisa dibuka juga di buku siswa ya. Ya.
Sudah? Dibaca dulu pertama. Ya, tangannya dijiplak dulu di atas kertas karton. Jadi selain ada ruas yang pendek, kamu juga ruas yang panjang ada bagian tangannya ya. Dihitung ada berapa jumlah ruasnya. Ya, berarti itulah jumlah yang harus kamu potong. Kemudian ruas panjangnya ada berapa berarti? Bisa dilihat pada gambar yang bagian panjangnya berarti ada berapa? Sesuai dengan jari kita. Nah, kan digunting dulu. Banyak berapa ini? Ada 5 berarti buatnya. Disambungkan dulu. Bukan. Berarti ini dipotong kecil. Kayak gunting. Kalau sudah nanti terus disusun. Kalau sudah setelah disambungkan, ditempel, terus itu ada, ini sudah? Sudah ada yang jadi. Ya, silakan diamati kalau sudah selesai. Diamati bagaimana, ini sebagai apa, sebagai apa. Nah. Kemudian silakan kalian kalau sudah ada yang selesai, silakan didiskusikan. Ya, didiskusikan dari pertanyaan yang pada poin ke-10. Di situ ada pertanyaannya. Diamati bagaimana benang itu kok bisa tersambung dengan sedotannya. Kamu sekarang diskusikan. Ditulis. Dipraktekkan tuh satu-satu. Coba Farid. Tarik tuh. Nah, sekarang kalian amati. Kalau satu-satu gini. Ini sebagai apa? Ini apa ini? Ini jari apa ini? Ini jari apa? Dan kayak mana? Bagaimana kalau dia ditarik berdua? Semuanya kalau ditarik semuanya. Nah, apa yang akan terjadi? Gerakan apa yang akan terjadi? Itulah yang akan diamati oleh kalian semua. Kemudian silakan menjawab pertanyaan yang sudah ada di poin ke-10. Dengan temannya. Diki nyambungin ke sini, Diki. Diki masukkan ini. Apa namanya? Nah, benangnya. Kamu nggak maju, Mbak. Nah, jadi dia bisa masukkan. Masukin dulu.
Startnya tadi ininya dulu. Dimasukkan. Dari bawah. Dari sini. Kamu salah. Startnya kan seperti ini dulu. Nah, kamu jadi masukin sini. Baru nanti ditempel di situ. Yuk. Berarti luasnya 3, berarti ada 3 gitu loh. Ya. Yuk. Ada 3, ada 3. Ayo diskusi. Sudah? Sudah selesai nih? Oh, sudah selesai. Didiskusikan. Ayo praktekin. Mana? Yang jempol mana? Sifat, jempol mana sifat? Apakah itu jempol? Jempol kamu mana jempolnya? Oh, yang itu ya. Nah, mana jari tengahnya? Yang mana? Tengah. Ya. Bagaimana kalau ditarik semuanya? Benangnya ditarik semuanya? Tarik semua. Nah, apa itu yang terjadi? Nah, itulah yang kalian amati. Kemudian kalian tulis. Nah, setelah itu menjawab pertanyaan yang ini. Nih, apa nih tugas fungsi daripada sedotannya? Untuk apa? Gitu. Kira-kira nanti kalau nggak ada sedotan bagaimana? Ini kalau sedotannya nggak ada bagaimana? Nah, apa nih fungsi dari talinya? Kalau tidak ada talinya bagaimana? Itu yang harus kalian diskusikan. Ayo diskusikan bersama kelompoknya. Selesai, sekarang kita mulai presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada tugas sebelah sana. Boleh? Buat kelompok yang lain silakan mendengarkan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan karya seni replika. Bukan senang akan ditarik secara bersamaan. Senang ditarik bersamaan akan melakukan 1. Apa fungsi sedotan? Untuk menguatkan kertas. 2. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan? Maka kertas tidak bisa menekuk. 3. Apa fungsi tali? Agar bisa menarik jari. 4. Apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Tidak bisa karena tidak ada talinya. 5. Bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Senang. Bagaimana, kasih aplaus dong. Ya. Ada yang menanggapi? Apakah ada jawaban yang kurang tepat? Silakan. Dari kelompok 1. Apa ada temannya yang mau bertanya? Hah? Tidak ada? Tidak ada? Oh iya, udah. Tidak ada? Cukup? Cukup. Oh ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sekarang kita ke kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan replika tangannya. Agak geser ke sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan replika tangan. Saat dihubungkan, benang akan melengkung. Benang ditarik bersamaan akan menekuk. Apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Sebagai penghubung yang dapat ditarik atau ditekan.
Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Jika tidak menggunakan sedotan, maka seluruh bagian kertas akan menumpuk dan boleh jadi terlipat. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Fungsi tali adalah untuk menarik jari agar bisa mengapung. Apakah rem kita dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Dan kita tidak akan mengapung jika tidak mempunyai tali. Bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkan tangan? Senang karena bisa bekerja sama dengan teman. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang menanggapi? Ya. Menurut saya, hasil dari kelompok 2 sudah bagus. Tetapi pada jawaban yang B kurang tepat. Yang tepat adalah tanpa tali replika tangan tidak dapat bergerak seperti yang diinginkan. Ya. Dah, kasih tepuk tangan. Kasih apa? Iya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah melakukan presentasinya untuk hari ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Bahwa ini diibaratkan ini sebagai apa? Tangannya sebagai apa? Kartonnya sebagai apa? Sebagai rangkanya. Kemudian ininya sebagai apa? Sebagai tulangnya. Kemudian ininya sebagai apa? Benangnya? Iya, benangnya sebagai otot. Jadi di mana otot itu letaknya menempel pada tulang. Demikianlah tadi, kasih aplaus untuk semuanya. Nah, kemudian ini ada soal evaluasi tentang tadi hubungannya di dalam sistem gerak. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit saja, karena ini soalnya cuma sedikit. Silakan. Ya, kasih nama. Silakan dijawab pertanyaannya sesuai dengan pengetahuan yang kamu tahu. Ayo, silakan. Tulis nama, tulis kelasnya, dijawab, dikerjakan. Dikerjakan. Ayo, silakan dijawab setiap pertanyaannya. Ditulis saja, ditulis saja. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Silakan. Tinggal 30 detik lagi. Sudah, Ibu hitung sampai 10 ya. 10. Ibu hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 4. Ya, sudah ya. Sudah ya. Ayo, silakan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah.
Sudah semuanya? Ya, silakan dikumpul. Iya. Satu lagi? Sudah ya? Ya. Kita sudah melaksanakan semua tugas untuk hari ini. Bagaimana, masih semangat? Berarti kesimpulan pada hari ini bagaimana? Bahwa sistem pada alat gerak itu adalah berupa apa? Rangka, sendi, sama? Rangkanya sebagai apa? Penyokong. Kemudian sendinya sebagai apa? Penghubung. Kemudian ototnya sebagai apa? Sebagai penggerak. Nah, semuanya itu merupakan organ-organ yang berperan di dalam sistem gerak manusia. Nah, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Seru. Oh iya, pembelajaran hari ini senang karena seru. Bisa apa? Bisa mengenal daripada gerak-gerak daripada sistem gerak daripada manusia. Lebih paham pembelajarannya seperti ini? Iya, lebih paham. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem saraf pada manusia. Bagaimana kok nanti kita kalau kecubit bisa sakit, merasakan sakit dan sebagainya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang materi tentang sistem sarafnya. Dan kalian harus itu bukunya jangan lupa tertinggal ya, dibaca sebelum pembelajaran. Kalian harus gali lagi. Ternyata sistem saraf itu apa ya. Kalian jangan lupa harus tetap semangat. Jangan lupa selalu belajar terus dan belajar terus karena tujuan kita adalah mencari ilmu ya. Kasih tepuk tangan untuk hari ini. Nah, setelah mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga apa yang sudah menjadi pengetahuan yang sudah ada di dalam diri kita itu bisa tetap ada atau bisa bermanfaat. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ke pertemuan yang selanjutnya. Saya Ibu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.